Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Bapak Ibu kadang warga semuanya, bagaimana kabarnya kali ini, hari ini, malam ini, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat, ya taufik, serta hidayah kepada panjenengan semua, kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, tugas dan kewajiban, tiada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi serta teladan kita semuanya yang kelak sangat kita harapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Katang warga semuanya, katang warga Daksunarga dimanapun yang bisa menangkap siaran kami, siaran suara Daksunarga, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas ataupun mengkaji ya tentang keutamaan hari Jumat ini terkait dengan amalan apa yang bisa kita kerjakan pada hari Jumat, dan dengan amalan tadi kita memperoleh atau mendapatkan banyak kebaikan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat ini adalah hari yang agung, hari yang besar, yaumun azim, ya, hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dikatakan juga merupakan hari raya begitu. Jadi hari raya bukan sekedar hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha dan semacamnya. Nah, hari Jumat juga merupakan hari raya, ya, dalam arti bahwa pada hari itu kita banyak bertemu dengan kaum muslimin yang lain, dengan sesama muslim, untuk berkumpul bersama-sama sholat Jumat, mendengarkan khutbah, beribadah bersama-sama di masjid begitu. Nah, terus amalan apa yang mungkin bisa dikerjakan pada hari Jumat itu, ataukah, ya, mungkin pertanyaannya bisa diungkapkan begini, apakah apa saja yang bisa kita dapatkan pada hari Jumat ketika kita menunaikan ibadah-ibadah yang dianjurkan pada hari itu begitu, ya. Yang jelas sholat Jumat itu sendiri misalnya adalah itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang laki-laki yang sudah akil balik begitu. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, barang siapa yang 3 Jumat berturut-turut tidak sholat Jumat tanpa suatu uzur, maka dia kutiba minal munafiqin, dia dicatat, ditetapkan, ditulis ya oleh Allah, oleh para malaikat sebagai bagian dari orang-orang munafik. Naudzubillah. Ia boleh saja tidak sholat Jumat asalkan ada uzur syar'i yang bisa dimaklumi ataupun diterima, misalnya karena sakit, karena sedang bepergian dan sebagainya. Tapi karena kalau dia tidak sakit, ya tidak bepergian, dia mukim, dia punya kewajiban, wajib hukumnya untuk sholat Jumat. Ini merupakan fardhu ain bagi setiap muslim yang sudah akil balik, ya, yang laki-laki terutama. Kalau perempuan tidak ada kewajiban, ya, walaupun menurut sebagian ulama tidak apa-apa ikut sholat Jumat, hanya itu bukan merupakan suatu kewajiban. Dalam hadis yang lain juga banyak disebutkan kata semuanya, dan banyak hadis yang menyebutkan tentang pentingnya ataupun ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan adalah mandi pada hari Jumat.
Ini merupakan suatu sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan kalau kita melihat banyak redaksi hadisnya, itu mungkin bisa diartikan secara ketat, bisa dikatakan itu wajib begitu ya. Jadi wajib mandi pada hari Jumat, dan mandinya bukan sekedar mandi sekadarnya, tapi memang mandi, mungkin kalau bahasa kita mandi keramas begitu ya. Ya seluruh badan dibasahi, dibersihkan ya. Kalau sekarang kita dengan sabun, juga sekujur rambut juga ikut disirami dengan air. Itu namanya mandi keramas, mandi penuh ya, mandi full ya, mandi dalam arti yang sebenarnya begitu. Itu pada hari Jumat ya, karena pertimbangannya apa ya, kita akan ketemu dengan banyak orang, kita akan berkumpul dengan banyak orang begitu kan. Kalau sampai tidak mandi, baunya kurang enak kan, itu malah akan mengurangi kehangatan ataupun kebaikan suasana pertemuan dengan banyak orang tadi itu ya. Makanya juga di hari Jumat tadi itu setelah mandi, nah, kalau kita merujuk ke beberapa hadis, kita juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian begitu kan, sikat gigi juga, pakai siwak. Kalau dulu bahasa Nabi menggunakan istilah siwak, sikat gigi, berwangi-wangian ya, tentu ya sebelumnya mandi terlebih dahulu begitu ya. Jadi paling tidak setiap sepekan sekali itu harus ada ritual seperti itu ya. Dulu kan zaman Nabi mungkin air masih sesuatu yang mahal, sesuatu yang istimewa sekali. Jadi ketika orang setiap hari harus mandi ya, mungkin barangkali bagi orang Arab waktu itu, dugaan saya mungkin ya, kalau harus sehari 2 kali katakanlah, sementara air tidak begitu melimpah ya, barangkali sesuatu yang kesulitan ya, sesuatu yang menyulitkan begitu. Tapi Nabi tetap menegaskan bahwa setidaknya sepekan sekali pada hari Jumat itu harus mandi begitu. Harus mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Mungkin kalau ketika di kantor itu ya berarti pagi-pagi jelas sudah mandi begitu ya. Tapi kalau mungkin tidak, kantor cuma di rumah begitu ya, ketika menjelang Jumatan tuh, ketika beberapa saat sebelum berangkat sholat Jumat, ya posisi sudah harus mandi juga. Jangan sampai hari Jumat tidak mandi begitu, sangat tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu Jumat itu mandi ya, separuh mungkin setengahnya wajib begitu. Hari Jumat kita mandi keramas, berwangi-wangian, sikat gigi, karena kita akan sholat Jumat bertemu dengan banyak orang. Nah, tapi kadang warga semuanya ini, dalam tadi sudah saya sampaikan keutamaan apa yang bisa kita raih ketika kita sholat Jumat ya. Terus pahalanya seperti apa begitu ya. Ini kita bisa merujuk ke sebuah hadis, kata warga semuanya, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Dikatakan Nabi SAW bersabda ya, ini dari Abu Hurairah, kata warga, man ikhtasala yaumal jum'ati, siapa orangnya yang mandi pada hari Jumat, khuslal janabati, ya mandi besar begitu kan, mandi janabah mungkin karena dia junub begitu kan, paginya ketika subuh dia mandi begitu ya, seperti itu ya. Tidak harus junub pun ya, tetap mandi ketika akan sholat Jumat ya, mandi pada hari Jumat. Thumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia datang ke masjid sebagai orang pertama. Dia yang pertama kali datang ke masjid, maka bagaimana pahalanya? Fakana maqarraba badanatan, maka kata Nabi seakan-akan dia berkurban ya, berkurban seekor unta. Jadi ibaratnya dia bersedekah ya, atau berkurban seekor unta. Itu kan mahal sekali unta itu ya, dikurbankan oleh orang yang punya uang, oleh orang yang kaya. Tapi ini tidak harus kaya, tidak harus punya uang. Cukup datang nomor 1 di masjid untuk sholat Jumat, itu sudah dianggap oleh Allah, dia ibaratnya disamakan dengan orang yang berkurban seekor unta. Kalau unta itu
harganya mahal sekali, di atas sapi jauh ya harganya, dibanding sapi jauh lebih mahal seekor unta begitu. Terus waman roha fis sa'atil tsaniyati, siapa yang datang ke masjid pada dia nomor 2 begitu ya, bahkan nama qoroba baqaratan, maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi. Nah ini yang datang kedua, dia pahalanya seperti kurban seekor sapi begitu. Waman roha fis sa'atil tsalitsati, dia datang yang ketiga, nomor 3, Fakaan nama korobaka besan akron, maka seakan-akan dia berkorban seekor kambing yang bertanduk. Itu kalau kambing bertanduk berarti kan kambing yang sudah tua, sudah, kalau bahasa kita bahasa Punjab sudah poel begitu kan, sudah toklek untune begitu, sudah tua, sudah umur, sudah layak potong. Itu kalau sudah bertanduk. Nah, biasanya bertanduk kan kambing jantan ya, kambing betina juga bertanduk juga, tapi intinya istilah ataupun terminologi atau diksi bertanduk itu untuk menunjukkan bahwa dia berkurban seekor kambing yang tua begitu kan, yang sudah layak potong, sudah dagingnya sudah bagus begitu, sudah besar, sudah umur begitu, berarti kan itu kambing yang istimewa ya. Waman roha fis sangatir rabi'ati, siapa yang datang nomor 4 ya, fakaan nama qurbat dajjajatan, maka seakan-akan dia telah berkurban seekor ayam ya, seekor ayam. Nah, dia berkurban menyembelih seekor ayam dan disedekahkan begitu kan kepada saudaranya. Itu ganjaran seperti itu. Nah yang terakhir, waman roha fis sa'atil khamisati faka'annama qaraba bidatan, siapa yang datang nomor 5, maka seakan-akan dia berkorban atau bersedekah sebutir telur ya, seperti itu. Jadi ini dari orang pertama sampai orang kelima ya. Di ini tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan orang ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada. Jadi memang ini keistimewaan ini hanya diberikan kepada 5 besar. Orang yang pertama sampai kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ke-6 sampai kesekian, itu tidak dicatat begitu kan. Tidak dicatat mendapatkan keutamaan tadi. Ya mungkin tetap dicatat ya, hanya sebagai orang yang datang ke sholat Jumat, tapi tidak mendapatkan keutamaan dari sebagaimana yang diperoleh oleh 5 besar tadi, 5 orang yang pertama as-sabiqunal awalun, tapi ya hanya 5 begitu kan, hanya itu yang diberikan keutamaan. Dia seakan-akan berkorban dengan tadi itu ada onta, ada sapi, ada kambing yang bertanduk, ada ayam, dan ada sebutir telur ya. Ini menunjukkan ya, dan kalau diurutkan hierarkisnya itu yang paling mahal, terus bawahnya sampai senilai sebutir telur yang nilainya hanya mungkin kalau sekarang telur kampung ya di kisaran 2.500 sampai 3.000 lah. Itu itu yang paling bawah gitu. Yang paling atas itu iso jutaan itu, karena seekor unta harganya jauh dibanding sapi. Sapi aja di kisaran 20-an juta ya toh. Kalau ayam mungkin di kisaran 40.000 sampai maksimal mungkin 100.000 lah. Kalau kambing ya di kisaran 3 juta ya, sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. Nah, sampai terakhir ayam itu hanya 2,5 ribu begitu. Nah, dari hadis ini kan menunjukkan berapapun sedekah kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sedekah itu tergantung dengan tadi kita nomor berapa, kita fase keberapa datang ke masjid tadi itu. Itu akan dicatat oleh para malaikat begitu ya. Nah tapi kemudian begini kata warga, fa idza kharajal imamu, ketika imam telah keluar ya, telah masuk ke masjid, kemudian dia ke mimbar untuk berkhutbah. Artinya ketika imam sudah datang, dia akan berkhutbah, dia sudah naik ke mimbar begitu kan, mungkin pemahaman seperti itu. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka
datanglah para malaikat bergabung dengan para jamaah tadi, dengan manusia-manusia para jamaah tadi itu untuk mendengarkan apa itu khutbah ataupun peringatan ataupun tausiah ceramah dari imam tadi itu. Artinya apa? Kata Nabi. Jadi orang yang datang, ya toh, orang yang datang ke masjid setelah imamnya naik ke mimbar tidak dicatat oleh malaikat, begitu kan. Naudzubillah, naudzubillah. Artinya ya ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai kita datang ke masjid untuk sholat Jumat kalah dengan imam, begitu kan. Iya toh? Kalah dengan imam tidak dicatat oleh malaikat. Nah, jangan-jangan ya mungkin Allah Maha tahu ya toh, kalau kita datang sholat Jumat walaupun telat, walaupun mungkin imam sudah khutbah, kita sudah naik mimbar, atau jangan-jangan kita datang ketika sudah mau qomat, ya imam sudah rampung berdoa. Ya Allah Maha tahu, ya toh, kalau kita datang ke sholat Jumat walaupun telat, begitu kan. Tapi malaikat tidak punya catatan. Ini si Noyo, si Suto tidak datang. Saya nggak tahu, saya hanya mencatat dari orang pertama sampai orang terakhir sebelum imamnya datang untuk ke mimbar. Setelah itu kan saya tidak mencatat lagi, ya jangan-jangan malaikat laporannya ke Allah seperti itu. Nah, makanya untuk menjaga jangan sampai kita dilaporkan tidak sesuai dengan keinginan kita kepada Allah ketika sholat Jumat, ya usahakan kita datang ke masjid, ya ke masjid jami sebelum imam naik ke mimbar untuk khutbah, begitu kan. Karena malaikat ketika sudah ada imam datang khutbah sudah tidak nulis lagi, tidak mencatat lagi, terus langsung malaikat juga nderek bergabung dengan jamaah-jamaah yang tadi sudah datang untuk mendengarkan khutbah, untuk mendengarkan ceramah dari khotib tadi. Ya walaupun di narasi awal tidak disebutkan ini dapat ini yang menulis siapa, tapi ketika di narasi akhir ada kalimat bahwa malaikat duduk ikut gabung setelah orang yang kelima, begitu kan, setelah imamnya datang. Ini kan menunjukkan bahwa kalau mungkin bisa digambarkan secara setting, mungkin setting latar kegiatannya, latar kejadiannya mungkin malaikat itu menunggu di pintu masjid, barangkali menunggu siapa tahu yang datang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Akan saya catat, begitu kan, mau sampai sekian puluh ya, dari yang dapat tadi 5 besar sampai yang sekian orang, ya dicatat sama Pak Malaikat ini. Tapi begitu imam datang untuk khutbah, untuk mimbar, sudah malaikat tidak berdiri di pintu masjid lagi, dia gabung dengan jamaah yang lain yang sudah datang lebih dahulu untuk bersama-sama mendengarkan khutbah, begitu kan. Malaikat seperti itu, ya. Khutbahnya manusia ikut mendengarkan, itu kewajiban, ya, kita sebagai muslim, ya, ketika khutbah berlangsung tidak boleh berisik, tidak boleh ada kegiatan yang lain. Kita harus fokus khusyuk untuk mendengarkan khutbah. Ini juga sekaligus peringatan, sekali lagi, marilah kita utamakan untuk datang semeruput mungkin, segasik mungkin, seawal mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, syukur ranking 1, 2, 3, 4, 5, ya, andaikan tidak 5 besar pun paling tidak jangan sampai kalah dengan imam yang akan khutbah kemudian naik ke mimbar, jangan sampai kalah dengan mereka. Paling tidak datang sebelum imamnya datang, sehingga kita masih berada di antara barisan orang-orang yang ditulis oleh malaikat bahwa dia hari datang sholat Jumat. Begitu. Sedikit yang bisa kami sampaikan, kata warga semuanya, semoga bermanfaat, bisa menjadi motivasi kita kajian kali ini untuk semakin meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin baik, ya, agar semakin banyak bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan
carilah bekal, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sudah. Keutamaan sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat. Iya.